kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Merudaka terhuyung dan merasa betapa dadanya nyeri, napasnya agak sesak. Akan tetapi dengan pengerahan Aji Saripatolo, kekuatannya pulih kembali dan diyakini bersikap hati-hati sekali. Dia tahu bahwa ilmu kanuragan yang dimainkan lawan ini cepat bukan main, sukar sekali diduga kemana perkembangannya. Oleh karena itu, dia pun tidak banyak bergerak, melainkan berdiri dengan tenang namun penuh kewaspadaan dan setiap kali nampak bayangan lawan berkelebat dan tangan atau kaki lawan mencuat dalam serangan kilat, dia lalu menyambut dengan dorongan Bajradenta yang amat dahsyat. Akal ini berhasil baik sekali karena pada suatu ketika, sambutannya sedemikian dahsyatnya sehingga tubuh Helang Hejo terlempar keluar sanggar pamujaan dan dia terbanting jatuh. Mukanya pucat sekali, napasnya memburu dan biarpun dia tidak terluka seperti halnya Sardulo, namun jagoan Pajajaran ini maklum bahwa kalau dilanjutkan, dan kalau lawannya menghendaki, dia dapat menghadapi bahaya maut. Bukan main, tiba-tiba terdengar pujian suara halus. Merudaka sungguh seorang pria yang jantan dan gagah perkasa, ganteng dan menarik. Agaknya seperti pendekar Gunung Semeru inilah penjelmaan Raden Gatotkaca dari Pringgadani. Merudaka mengangkat muka memandang wanita itu memang cantik, bukan kecantikan karena pulasan, melainkan memang pada dasarnya cantik dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Rambut itu seperti mahkota saja, ikal mayang dan hitam lebat, panjang terurai. Sebagian menutupi bukit dada yang membusung padat, sebagian menutupi leher yang kulitnya halus kuning dan mulus, dengan anak rambut terikal di pelipis, sinom halus melingkar-lingkar di dahi, kacau dan tidak tersisir, namun sungguh menambah daya tarik yang menggetarkan jantung setiap orang pria. Wajahnya manis sekali, terutama pada mata dan mulutnya. Sepasang mata itu demikian jeli, demikian jernih, demikian tajam lirikannya. Dengan dua ujung mata yang meruncing ke atas, mata penuh gairah dan penuh tantangan, seperti yang tampak pada mata wanita yang memang memiliki kehangatan dan gairah membara sejak dewasa. Lalu mulut itu, bibir itu demikian hidup, seolah-olah memiliki nyawa tersendiri. Seperti sepasang ular yang dapat bergerak-gerak menantang, sepasang bibir itu seolah dicipta untuk bercumbu, menjadikan madu asmara yang manis memabukkan. Bibir yang merah membasah, bergetar dan bergerak penuh undangan, kadang terbuka memperlihatkan kilatan gigi yang rata dan putih bersih dan kadang pula cukup lebar memperlihatkan rongga mulut yang merah penuh rahasia, dan ujung sebuah lidah yang merah jambon, yang menjilat-jilat tepian bibir dengan jilatan memikat. Seorang perempuan yang cantik, genit kewes, luwes membuat gemas dalam usia yang sukar diduga berapa, seperti 30-an tahun lebih, perempuan yang matang segala-galanya, yang menjanjikan segala-galanya yang dapat diharapkan seorang laki-laki. Ni Dede Persik, kata Merudaka dan dia menahan napas untuk melawan pengaruh yang memancar keluar dari diri wanita itu yang mengusik hatinya dan mulai membakar gairah kelakiannya. Diam-diam dia terkejut dan maklum bahwa ini bukan sewajarnya. Sudah lama dia dapat menidurkan naga gairah kelakiannya, akan tetapi mengapa kini tiba-tiba saja naga itu bergerak menggeliat hendak bangun. Memang Ni Dede Persik ini cantik akan tetapi dia sudah sering melihat wanita yang lebih cantik lagi sebelumnya tanpa terpengaruh sedikit pun juga. Dan melihat betapa kerling mata dan senyum itu memang tidak sewajarnya. Tahulah dia bahwa tentu wanita ini seorang ahli yang memiliki semacam aji pengasihan, yaitu ilmu untuk memikat hati melalui kekuatan yang tidak wajar. Hik-hik, Andika memang seorang satria pandai mengingat wanita, Merudaka. Baru berjumpa satu kali saja, engkau masih ingat kepadaku, masih ingat pula akan namaku. Kata wanita itu dan kini selagi bicara, tubuhnya ikut pula bicara. Tubuh yang padat dan matang, dengan lekuk lengkung sempurna, irama bagian dada dan pinggulnya sungguh mengandung daya tarik yang amat kuat, pinggangnya yang ramping itu seolah-olah dapat digerakkan bagaikan tubuh seekor ular saja.
Melilit leher, pundak dan pinggul itu seperti 3 bagian yang disambung dengan penyambung yang lentur. Ni Dede Persik, aku yakin bahwa kedatangan Andika ini bukan sekedar hendak memuji-mujiku. Katakan saja dengan singkat, apa keperluanmu mengunjungiku? Untunglah selain Andika, masih ada banyak orang lain yang pagi ini berkunjung kepadaku. Andai kata tidak ada mereka dan hanya Andika seorang yang datang, kata-kata Merudaka terhenti begitu dia ingat akan dirinya. Ni Dede Persik mengerlingkingkan kelopak mata kanannya. Hik, kalau aku sendiri yang datang, jadi berduaan saja denganmu, bukan begitu? Hik, tentu akan asyik sekali, Merudaka. Dan, engkau memang menarik sekali, jantan dan di dalam hatiku seperti ada api. Membakar, mendatangkan kehangatan yang panas melihat dirimu. Ucapan yang dikeluarkan dengan gaya yang khas, dengan suara khas berlagu daerah Parahyangan, sungguh merdu merayu dan memikat hati. Bukan demikian maksudku, Ni Dede Persik. Andika pun tentu tahu bahwa kalau demikian keadaannya, aku tidak akan berani menerimamu. Nah, katakanlah, apakah Andika ini datang dengan suatu maksud tertentu? Kelirukah dugaanku kalau Andika datang untuk merampas tombak pusaka Ki Ageng Gandrung Arum pula? Kembali wanita itu tertawa, sekali ini mulutnya terbuka lebih lebar sehingga nampak jelas deretan giginya, rongga mulutnya lidahnya. Sambil tertawa itu, Ni Dede Persik mengerahkan aji kesaktiannya, aji pengasihan yang disebut aji Asmoro Sagara Sukmo. Ada pancaran aneh dari dalam dirinya, yang membuat jantung pria berdebar penuh pesona dan ia nampak selain cantik manis juga berhati sekali. Namun, diam-diam Merudaka telah mengerahkan kekuatan batinnya untuk mencegah pengaruh itu dan ketika wanita itu tertawa dengan mulut terbuka agak lebar, ia melihat kekejaman tersembunyi di balik mulut yang terbuka itu, seperti mulut seekor ular yang siap untuk mencaplok mangsanya dan dia puan bergidik. Perempuan ini sungguh jauh lebih berbahaya daripada 2 orang yang tadi menyerangnya. Merudaka, ucapanmu memang benar sekali. Seorang wanita adalah makhluk lemah yang perlu sekali dilindungi, bukan? Oleh karena aku sungguh amat membutuhkan Gandrung Arum untuk menjadi pelindungku. Engkau tahu, di dunia ini banyak sekali manusia jahat. Aku sebagai wanita lemah, sangat membutuhkan pusaka itu untuk menyelamatkan diri. Dan aku percaya, seorang laki-laki jantan perkasa seperti pendekar Gunung Semeru tentu akan selalu mengalah terhadap wanita lemah. Merudaka, serahkanlah Ki Ageng Gandrung Arum kepadaku, dan selama hidupku, aku, Ni Dede Persik tidak akan melupakan Merudaka yang gagah perkasa. Wanita yang berjuluk Dewi Asmoro itu melangkah gemulai mendekati Merudaka. Andika segolongan dengan mereka, dan biarpun perempuan, Andika memiliki kepandaian tinggi, cukup untuk berjaga dan membela diri, bahkan sisanya terlampau banyak untuk Andika pergunakan menyebar malapetaka kepada orang lain. Keris Ki Ageng Gandrung Arum juga tidak jodoh dengan Andika, Dede Persik, dan karena pusaka itu tidak berapa padaku, maka aku pun tidak dapat menyerahkannya kepadamu. Sanggah Merudaka menatap tajam Dewi Asmoro. Senyum lebar yang menghias wajahnya itu, perlahan-lahan berubah. Mula-mula kelihatan wajah itu penuh keraguan dan keheranan, agaknya wanita itu merasa heran dan penasaran bagaimana ilmunya yang biasanya amat ampuh, yaitu Aji Asmoro Sagara Sukmo, kini tidak mempan terhadap Merudaka. Buktinya, pria itu tidak kelihatan tertarik, bahkan tidak kelihatan menurut atau memenuhi permintaannya. Senyum itu makin menghilang seperti awan tipis terbawa angin dan alis yang hitam kecil melengkung itu mulai berkerut, sepasang mata yang tadinya jeli dan ramah itu kini nampak mencorong penuh kemarahan, mulut yang tadinya tersenyum berubah cemberut. Merudaka, apakah engkau sudah bosan hidup dan memilih mati daripada menyerahkan pusaka itu kepadaku? Bentak wanita itu marah. Tidak ada manusia yang berhak memilih mati atau hidup, Ni Dede Persik, namun dia dapat memilih antara jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Dan aku memilih kebenaran. Merudaka mengalihkan pandangannya ke arah lain. Keparat,
Kalau begitu akulah yang akan membunuhmu dan mengirim nyawamu ke neraka, bentak wanita itu dan ia pun sudah menggerakkan kakinya dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan Merudaka dengan gerakan yang amat cepat seperti burung terbang saja.